Selanjutnya, aksi nyata pengimbasan pemahaman budaya positif bersama rekan-rekan sejawat atau bersama dengan guru-guru di sekolah saya sendiri. Adapun yang melatar belakangi daripada pemahaman budaya positif, di mana budaya positif memiliki urgensi dalam pembentukan karakter anak. Sekolah sebagai institusi pembentukan karakter memiliki peran penting dalam pembentukan karakter murid. Oleh karena itu, budaya positif di sekolah perlu diciptakan dan diwujudkan. Mengapa demikian? Sesungguhnya kita sebagai guru memiliki tugas untuk membangun komunitas di sekolah dan menyiapkan murid menjadi manusia dan anggota masyarakat yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Hal ini sesuai dengan makna pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Itulah yang melatar belakangi budaya positif. Adapun tujuan pada pemahaman budaya positif, yang pertama, menjadikan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga murid mendapatkan kemerdekaan dalam belajar dan menjadikan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid di zaman saat ini. Yang kedua, menciptakan peserta didik yang berbudaya positif dalam lingkungan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Yang ketiga, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Adapun tolak ukur dari pemahaman budaya positif, yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh guru dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat oleh siswa. Adapun lini masa tindakan, yang pertama, kolaborasi bersama kepala sekolah bahwa pentingnya menerapkan budaya positif dan keyakinan kelas di lingkungan sekolah. Yang kedua, mendiseminasikan pemahaman tentang budaya positif serta keyakinan kelas pada guru di sekolah. Selanjutnya, berkolaborasi dengan wali kelas tentang pembuatan keyakinan kelas di masing-masing kelas. Keempat, merefleksikan keyakinan kelas dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Adapun dukungan yang dibutuhkan dengan tujuan untuk kelancaran tindakan aksi nyata yang saya buat, yaitu dibutuhkannya dukungan dari berbagai pihak, baik kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua siswa. Sehingga aksi nyata yang saya buat menjadi lebih efektif, efisien, dan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid agar rencana tindakan yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di lingkungan rumah sendiri. Selanjutnya, aksi nyata pada pembuatan keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas merupakan suatu kesepakatan kelas yang dibuat oleh siswa sendiri bersama gurunya. Sehingga di dalam keyakinan kelas, siswa mampu merealisasikan ide-ide atau gagasan yang ingin mereka sampaikan. Selanjutnya, aksi nyata pengimbasan pemahaman budaya positif bersama rekan-rekan sejawat atau bersama dengan guru-guru di sekolah saya sendiri.
Selamat menyaksikan pengimbasan bersama rekan-rekan sejawat di SMA Negeri 1 Ujan Mas, berkolaborasi tentang pemahaman budaya positif di sekolah. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sehat selalu kita bersama. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Ujan Mas. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 1 Ujan Mas. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka sosialisasi pemahaman dan pengembangan budaya positif di SMA Negeri 1 Ujan Mas. Salawat serta salam tercurah kepada teladan kita Nabi Muhammad SAW, warga, sahabat, tabi'in dan orang-orang yang tetap istiqomah di jalannya. Untuk membuka acara hari ini, mari bersama-sama kita melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Febrizal SPD MM. Pada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak SMA Negeri 1 Ujan Mas, yang kami hormati Bapak Ibu peserta seminar dalam rangka sosialisasi pemahaman dan pengembangan budaya positif khususnya di SMA 1 Ujan Mas. Dalam kesempatan ini, tentunya kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan satu nikmat kesempatan dan kesehatan dalam rangka mengikuti rangkaian sosialisasi dari calon guru penggerak khususnya yang berasal dari SMA 1 Ujan Mas. Bapak Ibu CGP yang kami muliakan, selaku Kepala SMA Negeri 1 Ujan Mas dan secara pribadi, saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu CGP dalam rangka melaksanakan sosialisasi ini, dan mudah-mudahan melalui sosialisasi ini program-program CGP akan senantiasa dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rangkaian jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian kepada Bapak Ibu guru kami, saya pribadi mengharapkan kepada Bapak Ibu untuk senantiasa dapat mendaftarkan diri atau masuk ke dalam barisan CGP di periode selanjutnya. Barangkali hanya itu yang saya berikan atau yang saya sampaikan. Sekali lagi saya berikan apresiasi setinggi-tingginya kepada 4 calon guru penggerak kami, yaitu Pak Fahriansyah SPDI, Ibu Desi SPD, Ibu Yulianti SPD MPD, dan Ibu Yuli Setiawati SPD. Semoga berhasil, sukses, dan sesuai harapan kita semua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi pemahaman dan pengembangan budaya positif di SMA 1 Ujan Mas saat ini saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Kemudian pemaparan yang akan disampaikan oleh kami berempat calon guru penggerak. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Fahriansyah SPDI dengan materi disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Pada Pak Fahri, kami persilakan.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pemaparan tentang pemahaman pengembangan budaya positif, di sini saya perwakilan pertama dari CGP Angkatan 7 akan memperkenalkan diri. Nama saya Pariansa SPDI dan teman-teman saya yang lainnya akan menyusul lagi. Baiklah, sebelum memulai pemahaman, saya ingin semuanya mengikuti instruksi saya supaya tidak merasa tegang sebelum kita mendengarkan pemaparan singkat dari saya. Mudah, silakan. Instruksinya adalah tepuk tangan ya. Kalau saya bilang selamat pagi, itu tepuk tangannya 1 kali. Kalau saya bilang selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Dan kalau selamat malam itu ya tepuk tangannya setengah. Ya, berdiri saja ya, berdiri biar lebih semangat, berdiri. Tepuk tangan. Setengahnya begini ya. Ya, bisa dimulai ya. Konsentrasi. Pagi 1 kali tepuk tangannya, siang 2 kali, kalau malam tidak bertepuk atau setengah. Ya, bisa dimulai. 1, 2, 3. Pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Pagi siang. Belum. Ya, selamat pagi, selamat siang. Saya ambil pagi siangnya saja ya, selamatnya tidak usah. Jadi kalau pagi siang berarti tepuk tangannya sekali dan 2 kali, ada jedahnya ya sedikit. Ya udah. Selamat pagi. Selamat malam. Ya, bagus. Lanjut, selamat siang. Pagi malam. Ya. Ya bagus, sudah. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Selamat siang. Selamat pagi. Pagi siang. Ya sudah. Terima kasih sudah mengikuti instruksi. Ya, mulai ya. Di sini saya akan pemaparan yang pertama, yaitu tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Baiklah, tentu rekan-rekan semuanya pasti langsung berpikir disiplin. Disiplin itu kan kita pasti mengartikannya adalah sebuah peraturan ataupun sebuah kebijakan yang harus ditaati di sebuah organisasi atau sebuah sekolahan. Terus disiplin di sini adalah di mana kita sendiri yang mengontrol ya. Ya, di sana ada makna kata disiplin. Makna kata disiplin itu ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita, apa yang terlintas di pikiran kita. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada sebuah peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi sebuah hukuman. Nah, jadi jelas ya, kata disiplin itu kita harus mengetahui disiplin itu bukan hanya sebuah hukuman yang kita berikan, tapi di sini kita memberikan sebuah kemerdekaan, keluasan kepada seseorang. Kita sebagai guru memberikan sebuah kemerdekaan kepada seorang anak didik agar mereka merasa nyaman. Apa yang kita
sampaikan apa yang kita beri kepada mereka, ya, untuk kata disiplin. Jadi disiplin di sini bukan hanya sebuah hukuman, tetapi sebuah konsekuensi yang harus kita sampaikan, ya, konsekuensi pastinya, karena konsekuensi itu akan memberikan salah satunya efek jerah kepada seorang pendidik. Yang Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, sudah saya katakan tadi, disiplin itu adalah memerdekakan seseorang, bukan membuat orang takut apa yang kita buat, apa yang kita bijakan dalam sebuah peraturan itu. Jadi sebuah kemerdekaan agar seseorang bisa merasa nyaman dan merasa mematuhi apa yang kita sampaikan. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-discipline, kalau bahasa Inggrisnya itu, ya, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, contohnya, kalau kita saat mengajar ada seorang siswa melakukan kesalahan ataupun sebuah kekeliruan yang mereka lakukan. Nah, di sana kita harus melakukan yang namanya disiplin positif. Disiplin positif itu contohnya kita memberikan sebuah konsekuensi yang positif kepada peserta didik yang bisa membuat mereka menyadari apa yang mereka lakukan itu memang salah. Ya, apalagi kita sudah jenjang SMA, mereka akan berpikir sendiri. Apa yang kita buat, kebijakan yang kita berikan kepada mereka akan mereka merasa sadar, ya, dengan konsekuensi yang kita berikan. Ya, jadi intinya kita harus memerdekakan, ya, bukan membuat sebuah ketakutan kepada seorang ataupun seorang peserta didik. Ya, adapun tujuannya, ya, di sini tujuan disiplin positif yaitu tujuannya itu memuliakan dari penerapan disiplin positif, yaitu agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, jadi di sini dengan adanya disiplin positif yang kita terapkan akan menjadikan seorang anak itu berkarakter. Misalnya bagaimana karakter anak itu mereka buat, ya, itu karakteran ataupun kebijakan yang kita buat. Terus berdisiplin, ya, membuat mereka berkarakter, membuat peserta didik lebih kuat atau lebih percaya diri, bahkan karakter yang ada di dalam jati dirinya, ya. Terus santun. Nah, di santun sini apalagi yang membuat mereka lebih sopan kepada kita, lebih membuat mereka menyegani lah, ya, kalau bahasa kita kepada kita seorang pendidik. Dan jujur, ya, membuat dirinya lebih jujur. Peduli, arti peduli pertama peduli terhadap diri sendiri, ya, dan peduli terhadap lingkungannya, ya. Dan bertanggung jawab. Nah, apalagi bertanggung jawab. Disiplin positif ini membuat mereka lebih bertanggung jawab lagi. Artinya mereka mempertanggungjawabkan atas apa yang mereka lakukan, ya, sehingga merupakan pembelajar mereka sepanjang hayat, sehingga nanti mereka akan mengingatnya, ya, secara lama sampai mereka tutup usia.
nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini ada 6 ya seharusnya. Namun yang saya katakan ini hanya P3, profil pelajar Pancasila, yang ini masuk dalam kita saat ini ya, dalam kurikulum Merdeka, yaitu di dalam profil pelajar Pancasila. Pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ya, ini nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dari disiplin positif tadi akan terhubung, ya, berhubungan dengan yang namanya nilai-nilai kebajikan, sehingga mereka menerapkan yang namanya 5 poin dari P3 profil belajar Pancasila. Ya, di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Lanjut ke keyakinan kelas ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Maksudnya adalah nanti ya, nanti bisa rekan-rekan Bapak Ibu menjawabnya sendiri nanti. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat ataupun tersurat, lepas dari latar belakang baik suku, negara, bahasa maupun agama, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Pemaparan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Julianti SSI MPD. Kepada itu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih ya kami ucapkan kepada rekan-rekan guru sekalian, guru-guru hebat yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri pengibasan tentang pemahaman dan pengembangan budaya positif. Setelah tadi Pak Fahri menjelaskan tentang disiplin, ini sekarang dilanjutkan dengan materi yang kami dapatkan di program guru penggerak, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ada seorang psikolog yang bernama Dian Gossen, ya, itu dalam bukunya Restructuring School Discipline, dia menyatakan kalau kita melakukan sesuatu itu kita memiliki 3 motivasi, ya, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menurut Dian Gossen ini dalam bukunya dia menyatakan motivasi pertama kita adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, ini motivasi terendah dari perilaku manusia. Biasanya motivasi ini kita melakukan sesuatu itu hanya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Dan mungkin kita di sini tidak ada yang melakukan ini karena kita di sini semua adalah guru-guru hebat. Ya. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Ya. Ini tingkat yang kedua. Kita melakukan sesuatu itu karena ada yang kita harapkan, misalnya imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini mungkin juga tidak kita lakukan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kita melakukan sesuatu itu untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Ini adalah tingkat tertinggi dari motivasi manusia melakukan sesuatu. Ya, mungkin kalau menurut kita itu sesuatu yang benar, nilai-nilai yang benar, kenapa kita pergi sekolah, kenapa kita mengajar, itu adalah untuk menjadi nilai yang baik yang kita percayai. Memang kita harus bekerja karena motivasi yang ada pada diri kita, bukan karena dorongan dari yang lain. Jadi ini adalah motivasi internal, inilah motivasi yang terbaik untuk kita melakukan sesuatu. Ya. Jadi tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi yang ketiga, ya, motivasi yang baik tadi, motivasi internal yang kita akan terapkan kepada murid-murid kita. Jadi kalau mereka ke sekolah itu memang ada sesuatu yang mereka inginkan dari diri mereka, bukan sekedar paksaan dari orang tua atau tuntutan dari orang tua atau juga tuntutan dari teman-teman, karena teman-teman sekolah, mereka juga sekolah. Jadi ini yang akan kita terapkan kepada peserta didik kita, melakukan sesuatu karena faktor internal untuk
nilai-nilai yang kita percayai. Ya, nah ketika murid kita melakukan nilai-nilai yang dipercaya, nilai-nilai kebaikan tentunya, nilai-nilai kebajikan atau motivasi intrinsik, biasanya mereka akan melakukan sesuatu yang lebih teratur dan menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Mungkin kalau hukuman dan konsekuensi kita semuanya sudah mengetahui. Mungkin ada kata baru yang baru kita ketahui sekarang, sama juga seperti kami setelah mengikuti program pendidikan ini, kami mengetahui apa itu restitusi. Ya, jadi dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, kalau ada suatu pelanggaran, biasanya kalau yang namanya pelanggaran itu sesuatu yang harus terjadi. Dan sekarang kita perlu juga mengkaji ulang bagaimana itu tentang hukuman. Lanjut, jadi yang harus kita perbaiki sekarang sebenarnya dalam melakukan disiplin positif, kita bisa melakukan restitusi. Jadi menurut Boson itu, restitusi adalah kita menciptakan kondisi bagi murid agar memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka bisa kembali ke kelompoknya dalam karakter yang lebih baik. Jadi restitusi di sini adalah guru bersama siswa itu melakukan perbaikan kepada siswa tersebut dan juga ada motivasi intrinsik dari siswa tersebut. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi untuk menurut dia Boson itu, hukuman itu termasuk identitas gagal. Jadi identitas itu atau disiplin yang dibagi atas konsekuensi dan restitusi. Di sini ada perbedaan antara item-item kalau kita melakukan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Bisa melalui kata-kata, kata-kata dari kita ataupun perlakuan dari kita. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu itu memang harus terjadi, tapi mungkin tidak terlalu menyakitkan bagi siswa. Sementara restitusi kita memberikan siswa itu berupa pilihan. Kemudian kalau hukuman ada ketidaknyamanan di diri murid tersebut, mungkin dia secara fisik, mungkin bisa juga secara psikis. Ya. Kemudian kalau konsekuensi itu tidak nyaman juga bagi murid, tapi tidak terlalu panjang jangka waktunya. Nah, kalau di restitusi, di situ murid tidak ada merasa tidak nyaman, tapi kita menguatkan, bisa menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian kalau hukuman di sini dalam tanda kutip mungkin murid mendapatkan keadilan, kemudian kalau konsekuensi korban itu bisa diabaikan. Kemudian kalau restitusi dia akan mendapatkan ganti sesuatu yang lebih baik. Kemudian kalau hukuman jelas murid atau anak-anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi dia dibuat tidak nyaman, dan kalau restitusi nanti dia mendapatkan penguatan, tentunya penguatan dari kita sebagai guru. Kemudian di sini juga ada beberapa banyak sekali perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau di hukuman itu ada perilaku yang pasif agresif semakin meningkat. Jadi kalau kita menghukum sebenarnya belum tentu kita mendapatkan yang kita inginkan dari siswa tersebut. Kita mengharapkan dia menjadi lebih baik, tapi mungkin saja bisa jadi kebalikannya. Dia bisa berperilaku lebih agresif. Kemudian untuk konsekuensi di sini dikatakan bahwa penguatan itu hanya berlaku dalam jangka waktu yang pendek. Sementara dalam restitusi masalah itu akan terpecahkan. Jadi di sini mungkin di akhir itu ada dibuat identitas gagal itu untuk hukuman itu lebih ke negatif, kemudian konsekuensi ke netral, dan restitusi dia lebih positif. Di sini masih dilanjutkan dampak bagi murid kalau hukuman itu dia merasa marah, bersalah. Kemudian ada secara psikologis dia merasa rendah diri dan juga bisa mengasingkan diri. Kalau konsekuensi dia akan kehilangan hak, waktu, dan jeda. Dan kalau di restitusi dia tidak akan kehilangan waktu, namun dia bisa lebih bersemangat kembali.
Kemudian kelebihan lain antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi adalah kalau hukuman itu dibuat oleh guru, kalau konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid dengan murid, tapi kalau restitusi itu lebih dari idenya murid dan kita sebagai guru menuntut. Nah, seperti itu juga yang diinginkan Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran, yaitu kita lebih menuntun kepada murid. Jadi berdasarkan perbedaan di atas, tabel-tabel di atas tadi, kita bisa menyimpulkan kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, dan juga murid tidak tahu apa yang terjadi, mungkin dia juga akan shock dan dia tidak dilibatkan dalam hukuman tersebut, dan lebih bersifat satu arah. Kemudian kalau murid hanya menerima hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum dan sesudahnya, ya, dan juga mungkin fisik atau psikisnya akan tersakiti. Ya. Kalau dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana, ya, jadi siswa sudah mengetahui sebelumnya, itu biasanya dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid memang sudah mengetahuinya, dan biasanya ada monitor dari guru setelah berapa kali mereka melakukan kesalahan. Terima kasih ya saya ucapkan kepada teman-teman sekalian, Bapak Guru hebat yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti pengibasan dari kami sebagai calon guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari terakhir yang akan kami paparkan adalah tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Juli di awal. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Tadi juga sudah dipaparkan oleh Bu Desi bahwa posisi kontrol yang terbaik itu adalah sebagai manajer. Manajer bagaimana menyelesaikan suatu restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi tadi materinya sangat menarik yang disampaikan oleh Ibu Desi, 5 kontrol posisi. Pada saat saya mengikuti guru penggerak ini, mungkin saya meneteskan mata. Kenapa pada saat memakai 5 posisi kontrol tadi, mungkin saya koreksi sendiri bahwa saya masih sering mengedepankan yang sebagai posisi penghukum. Ya. Setelah saya mengikuti guru penggerak ini, ternyata banyak sekali yang harus kita pelajari, bahwa sebagai seorang guru sebaiknya menjadi seorang manajer, bukan hanya manajer di perusahaan, tetapi manajer bagaimana menjadi guru yang terbaik. Tadi sudah dipaparkan. Nah, ini adalah restitusi, segitiga restitusi. Tahapan yang harus kita lakukan pada saat menemukan masalah di sekolah ataupun di kelas. Ya, jadi mungkin kita harus lebih banyak, khususnya saya juga harus banyak belajar. Mungkin selama ini kita langsung menjudge anak salah seperti itu. Tapi setelah ini kita akan mengetahui tahapan segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Ya. Bagaimana menstabilkan identitas? Nah, ini kata-katanya. Ada kata-kata menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu menstabilkan, ya. Menstabilkan identitas murid. Jadi mungkin selama ini kalau anak bersalah, kita selalu, kenapa kamu melakukan hal ini? Mungkin itu yang sering kita lakukan.
Tetapi dengan belajar segitiga studi, kita harus tahu tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitasnya. Setiap orang pasti punya melakukan kesalahan. Kemudian apa lagi katanya? Kamu cuma satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya, jadi dengan itu dia tidak akan merasa ketakutan ya. Kemudian yang kedua, menanyakan keyakinan, ya, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kemudian kamu menjadi orang seperti apa? Nah, jadi untuk kedepannya kita harus lebih menanyakan apa yang akan terjadi. Dan terakhir, validasi tindakan yang salah. Ya, apa kalimatnya? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, di sini segitiga restitusi, siswa atau murid itu memilih, ya, memilih apa yang akan diambilnya. Jadi bukan kita hanya sebagai guru yang menuntut bagaimana dia memilih pilihan yang terbaik ke depannya sesuai dengan keyakinan kelas. Ya. Jadi untuk kedepannya kita jangan langsung menyalahkan siswa. Ini mungkin terjadi kepada saya sendiri. Kalau siswa itu datang terlambat, apa yang kita tanya terlebih dahulu, pasti pertanyaan Anda, kenapa kamu datang terlambat? Ya. Jam berapa sekarang? Lihat jam berapa sekarang? Mungkin itu yang sering kita lakukan. Tetapi dengan menggunakan segitiga restitusi, ya, kita stabilkan dulu identitas siswanya tadi. Anak lari-lari sudah datang terlambat ke kelas, ya, kita stabilkan dulu identitasnya. Ya. Belajar berbicara, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dia sadar. Ya. Kemudian, ya, setelah sadar dia akan mengetahui yang mana yang salahnya. Kemudian dia akan membuat yang namanya pilihan untuk kedepannya, bagaimana dia akan datang tepat waktu. Pada saat itu, ya, dia akan lebih fokus pada dirinya untuk memperbaiki dirinya ke depan. Mungkin ini saja. Jadi tahapannya ada 3: menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Fahri, kemudian yang terakhir adalah validasi tindakan yang salah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada saudara. Atas pemaparan mengenai segitiga restitusi dari Bu Yulis. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian, atas waktunya untuk hadir di ruangan ini dalam rangka sosialisasi pemaparan budaya positif di sekolah. Untuk yang terakhir, kami minta kepada Pak Sasradi untuk memimpin doa demi keberkahan dari acara kita ini. Kepada Pak Sasradi kami persilakan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang telah kita lakukan pada hari ini, semoga kedepannya kepada Ibu Yulis, Ibu Julianti, Ibu Pak Haryansa, apa yang mereka harapkan dan inginkan akan terus berjalan tanpa halangan suatu apapun. Itu doa kita bersama, semoga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam biha min jami'il ahwali wal afat
وتقنا بها من جميع الحاجات وتقنا بها من جميع السيئات وتبرأنا بها إنك على رجل وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع مكاره الحياة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اسمة في الدين وعافية في الجسد وزيرا في العلم وتوبة عند الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكن الموت والنجاة من النار والعفو والحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم كن كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم صلِّك وسلم ونعوذ بك من شهواتك والنار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآتنا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بك الفاتحة وشر الفاتحة لبرهام يا كاسب الغم يا من لعباده ويغفر ويرحم ويغفر البلاء يا الله ويغفر البلاء يا رحمن بالبلاء يا رحيم. idfa'ana al-ghala awal bala awal wabal fahsya awal munkar wa suyifal muhtaribata wa syada'ida wal mihana ma zahara minha wa ma batana fi kulli musafat wa kulli muslimin amma fi dini wa dunya wal akhirah innaka musyrikin wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Da'wahum fiha subhanallahu wa salam wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan selesainya doa tadi, selesai juga acara kita pada hari ini. Kami CGP dari Semangat Satu Jamaah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan hadir untuk menghadiri kegiatan sosialisasi budaya positif ini. Kedepannya harapan kita bersama semoga kita menjadi guru-guru hebat dan bisa melahirkan generasi yang unggul dan memiliki profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pemaparan dari Ibu Yulistiawati tentang 5 posisi kontrol restitusi. Nah, jadi berdasarkan menurut Diana Gosen yang sudah dijelaskan oleh Ibu Yulianti, bahwa kita sebagai seorang guru itu harus memperhatikan apakah kedisiplinan yang sudah kita buat itu sudah bagus, sudah membuat siswa mandiri, ataukah masih hanya terpusat pada guru saja. Nah, berdasarkan hal tersebut diambil dari teori kontrolnya Dr. William Glasser. Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, sekarang kita akan memahami berada di posisi manakah kita. Yang pertama itu sebagai penghukum. Sebagai seorang guru, posisi penghukum ini mungkin cukup familiar, ya, cukup familiar. Seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi di sini hukumannya tidak melulu tentang fisik, tapi kata-kata yang menyakitkan itu juga termasuk dalam hukuman, ya, verbal.
orang-orang yang menjalankan posisi penghukum itu akan senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Itu alasan mereka untuk melakukan atau memberikan hukuman kepada siswa. Nah, pada posisi kontrol menghukum ini, biasanya seseorang menggunakan kata-kata yang dengan nada yang tinggi, kemudian menggunakan gestur tubuh yang menunjuk atau menghabis seperti itu. Kelemahan posisi penghukum ini secara jangka panjang dia akan membuat seorang anak itu menjadi lebih agresif. Ya, anak itu akan menjadi lebih agresif. Kemudian ketika misalnya kita marahi atau menghukum anak yang terlambat datang dengan hukuman yang menurut mereka agak keterlaluan, mungkin mereka setelah kembalinya di kelas mereka akan melakukan sesuatu yang agresif, misalnya mencoret-coret buku karena kesal kepada guru tersebut. Bisa jadi bahkan mereka mungkin melakukan hal yang lebih parah lagi, misalnya dendam kepada guru tersebut, ataupun misalnya ketemu motor guru itu dikempesin, misalnya seperti itu ya. Itu untuk posisi penghukum. Yang kedua itu ada pembuat rasa bersalah. Nah, di sini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut dibanding yang penghukum tadi ya. Suaranya lebih lembut, kemudian menciptakan rasa bersalah kepada anak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan tadi, dan akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut, contohnya, ibu sangat kecewa, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, gitu. Suaranya lembut, tapi kata-kata itu menunjukkan kekecewaan, sehingga siswa tadi merasa, aduh, aku ini sudah mengecewakan guru, seperti itu. Kemudian ada juga kata-kata, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Enggak marah enggak, tetapi kata-kata itu membuat mereka merasa berdosa, membuat mereka merasa bersalah, membuat mereka rendah, membuat mereka gagal. Nah, di sini ya. Kemudian di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk terhadap diri mereka sendiri. Jadi mereka menjadi merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang mereka sayangi. Seperti itu. Nah, dampak dari pembuat rasa bersalah ini pada jangka panjang itu akan membuat siswa itu menjadi insecure, kepercayaan dirinya turun, kemudian merasa gagal, merasa tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi yang dipikirannya, sudahlah aku mengecewakan, untuk apa aku melakukan sesuatu lagi? Aku sudah mengecewakan guru, aku tidak bisa melakukan itu, ya. Itu adalah posisi kontrol membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga ada lagi posisi kontrol sebagai teman. Sebagai teman, Bu Yulis. Ya, sebagai teman. Nah, salah ya. Jadi di sebagai teman ini guru memposisikan diri sebagai teman dengan siswa. Biasanya pada posisi ini guru akan lebih cenderung akrab, kata-kata yang lebih dekat dengan siswa, seperti itu. Ya, ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi ajakan ya. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa juga positif. Positif di sini berupa hubungan baik. Jadi dengan posisi teman ini akan tercipta hubungan baik antara guru dengan murid atau siswanya. Guru di posisi teman itu menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, sebenarnya posisi teman ini tadi sudah dikatakan bisa bermakna negatif dan bisa juga bermakna positif. Tadi yang positif sudah dikatakan bahwa dengan posisi teman,
seseorang dengan guru akan menjadi lebih dekat, bisa curhat, bisa mengutarakan apa yang dia rasakan. Cuman efek negatifnya ketika seseorang memposisikan dirinya menjadi seorang teman dengan siswa, itu juga akan menyebabkan siswa itu menjadi tergantung terhadap guru. Tergantung terhadap guru itu. Kemudian ketika dia melakukan kesalahan, dia merasa bahwa akan ada yang membelanya. Kadang guru berbicara seperti ini, nanti ibu bantulah kamu seperti itu. Sebenarnya ibu bantulah kamu nanti, akan ibu bereskan. Nah, hal kata-kata seperti itu membuat siswa cenderung merasa gampang. Dia ada misalnya siapa? Bu Deni yang akan bantu saya kalau saya punya masalah. Kemudian efek negatif lagi, dia selain tergantung dengan guru tersebut, dia hanya akan memandang guru itu saja. Dan di sini kadang memposisikan diri sebagai teman membuat siswa kebablasan. Jadi adanya sikap yang kurang sopan terhadap guru. Yang walau bagaimanapun kita adalah orang tua mereka di sekolah gitu ya. Kadang ada beberapa siswa kita berharapkan lebih dekat dengan mereka, tapi mereka menganggap itu biasa, wajar mengatakan sesuatu yang kurang sopan atau bertindak yang tidak layak dilakukan oleh seorang siswa terhadap gurunya. Jadi tidak ada batas antara bagaimana mereka harus bersikap dengan temannya dan bagaimana mereka harus bersikap dengan guru. Kemudian yang keempat itu adalah pemantau. Nah, pada posisi pemantau ini, guru memposisikan diri untuk mengawasi. Jadi memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Tadi sudah dibicarakan oleh Pak Apik maupun Bu Yulis dan Bu Julianti tentang konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, posisi pemantau ini biasanya nih guru mempunyai catatan-catatan. Misalnya, kalau kamu seperti ini, konsekuensinya ini. Kamu dapat bintang karena kamu sudah mengerjakan ini dengan baik. Oh, kamu nilai poinnya jadi segini. Poinnya dikurangi karena kamu melakukan kesalahan ini. Baik. Jadi posisi pemantau ini berlandaskan pada teorinya stimulus respon, ya, stimulus respon. Jadi ada stimulus, ada respon seperti itu, ada tanggapan. Nah, sebenarnya posisi pemantau ini sudah positif ya sebenarnya. Jadi di sini biasanya ciri-ciri posisi pemantau itu dia akan memberikan poin, memberikan catatan-catatan. Misalnya sudah berapa pelanggaran yang kamu lakukan. Kalau pelanggarannya sudah sekian, maka konsekuensinya ini. Kalau pelanggarannya sudah sampai 200, maka konsekuensi yang kalian hadapi itu. Kemudian dengan perilaku positif juga seperti itu. Misalnya kamu sudah mencapai ini, maka reward yang kamu dapatkan itu. Nah, bagus ini, cuma nanti efek jangka panjangnya anak akan menjadi ketergantungan. Dia hanya akan melakukan sesuatu kebaikan itu hanya berdasarkan reward yang akan dia dapatkan, atau hanya berdasarkan pengawasan saja. Ayo kita lompat pagar, kebetulan tidak ada yang ngawasi, kita tidak akan tambah poin, gitu. Tidak akan dapat poin pelanggaran, tidak ada yang ngawasin. Nah, itu kelemahannya. Jadi anak-anak itu melakukan sesuatu yang baik ataupun yang buruk itu karena landasan dasar konsekuensi yang harus mereka dapatkan. Jadi bukan berdasarkan kesadaran diri mereka, ya. Kemudian posisi terakhir dalam kontrol yaitu sebagai manajer. Nah, pada posisi manajer inilah yang sebenarnya tujuan akhir dari seorang guru. Dalam posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya.
mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi pada posisi manajer ini dia bisa memposisikan dirinya sebagai teman maupun pemantau dengan batasan-batasan tertentu. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, ya. Jadi diulang bahwa di sini penekanannya bukan pada kemampuan untuk membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seperti itu. Contohnya sebagai manajer ya, tadi sudah Ibu Yulis katakan bahwa misalnya ada anak nih yang ke kantin pada saat jam pelajaran kita. Mungkin akan kita panggil dulu, kenapa dia ke kantin? Apakah mungkin dia harus memenuhi kebutuhan dasarnya yang sudah sangat mendesak, misalnya kelaparannya, misalnya tadi kan. Nah, di situ kita bisa memberikan apa ya namanya, penguatan kepada mereka, kan seperti itu. Bisa kita lakukan dengan nanti restitusi, segitiga restitusi nanti yang akan dijelaskan oleh Bu Yulis. Jadi intinya di sini dengan sebagai manajer kita bisa mengungkapkan kepada anak bahwa mungkin kesalahan mereka itu biasa dilakukan oleh orang lain. Tetapi yang jadi masalah bagaimana cara mereka memperbaiki diri, mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka lakukan. Nah, dengan pertanggungjawaban itulah diharapkan mereka bisa menjadi orang yang lebih baik. Jadi berubahnya mereka ke arah yang lebih baik itu bukan karena takut akan hukuman, bukan karena takut ada konsekuensi yang harus dilakukan, tapi karena kesadaran mereka. Nah, di sini yang harus kita gali adalah dorongan dari mereka sendiri. Kita gali, kita sentuh batinnya seperti itu. Apa akibatnya kalau kamu seperti ini? Kamu mau jadi orang yang seperti apa harapan kamu ke depan? Apakah dengan melakukan ini bisa kamu mencapai cita-cita? Nah, seperti itu ya. Intinya dengan posisi manajer kita berkolaborasi, tetapi titik beratnya kepada siswa itu sendiri untuk berusaha mencari solusi terhadap permasalahan dan mempertanggungjawabkan permasalahannya sendiri. Nah, mungkin itu saja untuk 5 posisi kontrol. Ini nanti pada 5 posisi kontrol ini tujuan akhirnya kita akan diharapkan menjadi seorang manajer dalam pendidikan, ya, seperti itu. Nah, nanti ada akan dilanjutkan oleh Bu Yulis tentang segitiga restitusi lanjutan dari 5 posisi kontrol ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yulis sudah memaparkan materi tentang 5 posisi kontrol guru. Kemudian ini untuk pemaparan terakhir dilanjutkan oleh Ibu Yulis dengan bagaimana menerapkan segitiga restitusi di dalam proses pembelajaran kita sehari-hari. Pada Ibu Yulis kami persilakan. Ruspika, kenapa kamu Bapak panggil ke ruangan? Kamu tidak alasannya? Tidak tahu. Ya begini, Bapak ingin bertanya. Karena sering bahkan Bapak lihat kamu itu tidak pernah menggunakan dalaman jilbab. Benar? Sekarang menggunakan dalaman tidak jilbabnya? Tidak. Ya, tidak. Bapak lihat tidak menggunakan dalamannya. Alasannya kenapa? Ya, karena saya belum terbiasa untuk memakai dalaman. Apakah hanya di sekolahan tidak terbiasanya atau di luar juga, di rumah tidak menggunakan dalamannya? Dua-duanya tidak menggunakan dalaman. Hanya itu alasannya? Ya, merisi, panas. Ya, pastinya kan kamu sudah tahu itu merupakan salah satu kedisiplinan atau aturan sekolah yang harus ditaati. Masih ingat kan? Ya, baiklah. Bapak ingin menyatakan
bahwa setiap kita sebagai manusia itu memang pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Apalagi kita yang pernah melakukan kesalahan-kesalahan, pasti kurang kesempurnaannya ya. Terus Bapak juga pernah melakukan kesalahan, tapi alhamdulillah ya, dengan pernyataan dari pihak lain, pihak luar ya, terduga lah untuk berubah. Dan Bapak pikir bukan hanya kamu satu-satunya murid yang melakukan kesalahan seperti ini. Kamu paham kan? Ya, selanjutnya kamu tentu punya alasan tertentu mengapa kamu tidak suka menggunakan dalaman jilbabnya, ya, dan pasti ada alasannya. Mungkin hanya kamu sendiri yang bisa merasakannya, alasannya kenapa. Dan Bapak harap kamu ada cara yang lebih baik atau cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan saat ini, ya. Maksudnya kamu harus ada cara lain yang untuk merubah diri kamu. Maksudnya kebebasan apa yang kamu inginkan dengan yang efektif, efisien, artinya bermanfaat untuk kamu, tidak merugikan kamu, ya, paham ya? Ya, kita harus bangga, kamu harus berbangga pada dirimu sendiri, ya. Karena mengapa? Karena kamu telah mampu atau bisa, ya, memakai jilbab yang mana telah disyariatkan oleh agama kita, agama Islam, ya. Tetapi harus dengan yang baik dan takwa, ya. Bagaimana? Harus sesuai dengan syariat tadi, ya. Nah, Bapak ingin bertanya, apa yang kamu percaya sebagai kesepakatan yang telah kita buat di kelas? Tentu kamu masih ingat atau sudah lupa keyakinan kelas yang telah kita buat. Salah satunya yaitu menggunakan dan mandiri. Ya, selain itu harus disiplin, ya, dan sebagainya. Karena kan kita sudah melakukan keyakinan kelas. Terus apa nilai ilmu yang telah kita sepakati pada keyakinan kelas yang telah kita buat? Ya, tentunya kamu harus ingat, ya, harus disiplin, menaati peraturan di dalam kelas, gimana di sekolah. Masih ingat kan? Ya. Kamu pernah berpikir tidak? Saya ini ingin menjadi apa? Ingin menjadi orang sukses tidak? Ya, saya ini ingin menjadi orang yang bertanggung jawab, mandiri, disiplin, atau dapat dipercaya oleh orang lain. Pernah tidak? Nah, sekarang sudah berpikir seperti itu? Sedikit atau banyak? Banyak. Ya. Kehidupan seperti apa yang terjadi setelah melalui pendidikan baik tingkat SMA, tingkat perguruan tinggi, apa yang kamu capai?
itu harus dipikirkan, ya. Paham ya? Sudah paham yang Bapak sampaikan? Ya, semoga bisa kamu cerna dengan baik, ya. Ada yang belum paham? Ya, kalau sudah paham, sudah, ya. Bapak harapkan, ya, kesalahannya tidak diulangi, ya. Ya. Dan silakan kembali ke kelasnya, ya. Bagaimana tanggapan kamu setelah dilakukan restitusi tadi, Nak? Hati saya merasa tergugah untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Saya ingin berpakaian dengan rapi dan sesuai aturan di sekolah. Dan saya sangat senang karena Bapak telah membuat saya sadar akan kesalahan saya. Ya, terima kasih. Semoga dapat cepat berubah, ya. Bagaimana tanggapan kamu setelah dilakukan restitusi tadi, Nak? Hati saya merasa tergugah untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Saya ingin berpakaian dengan rapi dan sesuai aturan di sekolah. Dan saya sangat senang karena Bapak telah membuat saya sadar akan kesalahan saya. Ya, terima kasih. Semoga dapat cepat berubah, ya. Silakan dulu. Baiklah, Damar. Di sini kenapa Bapak panggil kamu ke ruangan Bapak? Sudah tahu belum? Ya, Pak. Ya, baiklah. Di sini Bapak hanya ingin mengklarifikasi, bukan menyalahkan Damar, ya. Ataupun yang telah dilakukan oleh Damar itu salah, bukan. Bapak hanya ingin bertanya, kenapa akhir-akhir ini Damar sering tidak masuk pelajaran Bapak sudah beberapa kali. Kenapa alasannya? Karena saya kurang tertarik, Pak, dengan mata pelajaran yang Bapak berikan. Hanya itu saja, tidak ada alasan yang lain. Saya juga kurang mengerti tentang mata pelajaran yang Bapak ajarkan tersebut. Oh, gitu ya. Baik. Bapak paham sekarang. Coba kamu dengar, ya. Sebenarnya minat, bakat itu memang ada di dalam diri kamu, ya. Tapi di sini Bapak hanya mengingatkan, setiap manusia itu memang tidak ada yang sempurna. Maksudnya ada yang suka ini, ada yang suka itu, ya. Jadi semuanya tergantung diri sendiri, apa yang diinginkan. Namun kita sebagai siswa, ya, Damar sebagai siswa, apakah ada, ya, cara yang lebih efektif nantinya apa yang kamu butuhkan, ya. Terus bukan hanya Damar saja yang melakukan kesalahan-kesalahan seperti ini, ya. Bapak paham. Tapi setidaknya harus bangga lah, ya. Harus bangga kamu dengan kemampuan diri sendiri. Harus bisa, ya, mengikuti alurnya sebagai seorang murid. Suka tidak suka, ya, harus diikuti pelajaran siapapun itu, guru manapun itu, ya. Paham kan? Selanjutnya, apakah kamu masih ingat keyakinan yang
telah kita sepakati di dalam kelas bersama. Ya. Keyakinan apa yang telah kamu percayai atau kamu kuasai, nilai-nilai umum bentuk apa, kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah kita buat selama ini. Masih ingat keyakinan apa yang saat ini kamu lakukan atau tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan telah kita sepakati dan mengikuti pelajaran itu termasuk keyakinan seperti apa itu? Kurang disiplin, Pak. Ya, tentunya kamu pasti ngerti ya. Kalau tidak mengikuti pelajaran dengan benar, apapun alasannya, ya itu namanya kurang disiplin atau disebut dengan apa? Kurang mandiri ya. Ya di sini Bapak hanya ingin mencarikan solusi permasalahan yang dapat hadapi, tidak pernah masuk, sering tidak masuk pelajaran, khususnya pelajaran Bapak. Ya. Apa sebenarnya yang kamu butuhkan? Coba bisa diceritakan. Alasannya apa? Pasti punya alasan tersendiri kan? Ya, saya kurang mengerti dengan cara pembelajaran Bapak. Saya menyarankan agar Bapak melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode visualisasi secara langsung, Pak, agar mudah dipahami. Oh ya, baiklah, terima kasih. Itu masukannya Bapak sangat paham, Bapak terima ya, karena Bapak juga hanya manusia biasa ya, kan manusia yang sempurna tadi ya. Semuanya kita mempunyai pernah melakukan yang kesalahan, tapi kesalahan itu mari kita jadikan suatu pelajaran ya, jangan dijadikan suatu beban ataupun kemunduran kita dalam menuju masa depan yang cerah. Paham kan? Ya. Nah, selanjutnya Bapak berharap kamu bisa melakukan perubahan-perubahan ya, dengan mengikuti pelajaran Bapak dengan baik ya. Alasannya itu Bapak akan tampung, Bapak akan lakukan bagaimana kehendak kalian, belajar bagaimana nanti yang kalian inginkan ya. Tapi jangan sampai terulang lagi ya kesalahan atau tindakan yang bisa merugikan kamu sendiri ya. Harus mampu mengkomunikasikan dengan baik ya, dengan rekan sejawat ataupun dengan guru ya, guru kelas masing-masing, biar solusinya bisa tercapai, bisa terselesaikan permasalahan yang kamu hadapi ya. Sudah, sekarang silakan kamu kembali ke tempat duduknya kembali. Bagaimana tanggapan Anda setelah dilakukan restitusi oleh gurunya tadi? Saya merasa bersalah karena saya tidak mengikuti pembelajaran atau mata pelajaran yang disampaikan oleh Pak Pari. Dan saya juga berterima kasih kepada Pak Pari atas pengertiannya untuk selalu menerima muridnya walaupun muridnya melakukan kesalahan. Dan saya juga sangat berterima kasih karena saran saya tadi diterima oleh Pak Pari dan akan diusahakan olehnya untuk dilakukan. Terima kasih.